begitu pandemi semuanya berbalik, jadi semuanya berdampak. Terus nah semakin lama saya pikir kok keadaannya nggak tambah baik, tapi tambah semakin sulit buat saya. Saya bilang sama suami kayaknya nggak bisa lanjut, soalnya kok pendapatannya juga masih jauh lah. Terus ternyata nggak segampang yang saya bayangkan, tapi alhamdulillah berkat dukungan suami saya suruh sabar. Untuk namanya baru memulai itu resiko pasti ada, terus harus sabar. Pokoknya yang penting kita harus tetap berusaha. Terus ini saya selalu melihat ke anak-anak, bagaimana kalau saya nggak melanjutkan usaha ini. Apalagi suami juga waktu itu dia kerja sebagai ojek online, yang juga saat itu pas pandemi kan juga semua berdampak. Terus alhamdulillah karena berkat dukungan suami dan anak-anak saya menjadi semangat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati. Saya menjalankan usaha sebagai penjual kue basah. Nama toko saya Aneka Kue Doksud. Alamatnya Jalan Dr. Sutomo nomor 17 Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, atau tepatnya di depan SD Katolik Santa Maria. Saya menjalankan usaha ini sudah 1 tahun lebih. Buka setiap hari dari jam 5:15 sampai jam 2 siang. Sebelumnya saya bekerja sebagai penjual nasi, tapi karena COVID terpaksa usaha saya gulung tikar dan saya beralih menjadi penjual kue ini. Boleh dikatakan tanpa modal, hanya saya menyediakan meja-meja, selain tempat, terus nampan untuk tempat-tempat kami gelar dagangan kami ini. Apa adanya ya, Mbak? Mbak, boleh buka ini gak kelem Mbak? Nak nikah isi empat. Saya tak Apa ditulis sendiri? kurang api ya. Harganya berapa? 3,5 sih Mbak. 3,5. Kasih ya. Pertama kali saya jualan di tepi jalan. Dari ujung ke ujung sudah pernah saya lewati. Terus yang terakhir di depan, pas tepat di depan SD Katolik itu. Tapi kemudian ada aturan dari Satpol PP, kita tidak boleh berjualan di tepi jalan sebelum buka jam 11. Jadi padahal kue saya ini, dagangan saya ini dibukanya itu pagi untuk sarapan atau untuk bekal anak sekolah. Karena tadi ada aturan dari Satpol PP, akhirnya saya beralih dari menyewa teras seseorang, kemudian saya pindah ke dalam. Untuk modal sewa tempatnya ini boleh saya sebutkan ya 22 juta per tahunnya. Tapi alhamdulillah letaknya sangat strategis karena di depan sekolahan, terus dekat dengan perkantoran selain pemukiman warga. Ya, boleh. Terus karyawan kebetulan saya dibantu oleh suami dan anak saya sendiri. Itu untuk meminimalisir biaya-biaya yang istilahnya supaya tidak mengeluarkan biaya banyak, karena di samping sewanya sudah mahal. Jadi saya menggunakan tenaga suami dan saya dibantu, boleh dikatakan dibantu suami dan anak-anak saya. Saya mulai usaha ini dari tahun 2021 kemarin, jadi sudah berjalan 1 tahun. Saya mulai usaha ini dulu bukan tanpa kendala, karena saya tidak pernah jualan di outdoor istilahnya. Saya dulu sebagai penjual nasi itu juga sewa toko. Berhubung saya karena krisis keuangan saya sudah menipis dan saya tidak kuat untuk sewa toko, saya berusaha jualan di pinggir jalan. Ya saya
saya saya hilangkan rasa malu saya. Yang penting niat saya itu jualan demi kelangsungan hidup keluarga kami, karena anak saya juga masih kuliah, masih butuh perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi intinya saya kenapa mesti malu, toh yang saya jual juga jelas ada barangnya. Jadi ya saya hilangkan rasa malu saya itu. Pertama kali hanya 2 meja, saya bikin letter L itu di tepi jalan. Seiring berjalannya waktu, saya merasakan kok tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Akhirnya saya sempat putus asa. Saya itu sempat kurang lebih 1 minggu dengan pendapatan yang katakanlah jauh dari perkiraan saya. Dan lagi para supplier saya itu juga masih minim. Terus dagangan saya juga masih sedikit, mungkin orang juga mau membeli, nggak ada pilihan lain, hanya terbatas saja. Saya sempat putus asa, saya sempat bilang sama suami untuk berhenti. Terus saya berusaha libur 1 hari, tapi dalam pikiran saya bagaimana dengan kelanjutan hidup kami, bagaimana dengan masa depan anak-anak kami nantinya kalau saya tidak berusaha untuk bangkit. Dalam libur saya 1 hari itu saya gunakan untuk mencari istilahnya bakul yang mungkin bisa saya ajak kerjasama untuk bisa setor di tempat saya. Dan alhamdulillah karena link saya itu juga banyak, teman-teman saya banyak, itulah yang salah satu membantu kelancaran dan apa yang jadi harapan saya bisa dimudahkan dan dilancarkan. Saya cari bakul atau supplier itu, minta bantuan teman-teman, saya suruh store apa aja pokoknya yang bisa saya jual. Kemudian saya bantu untuk ya semaksimal mungkin saya jual. Alhamdulillah lama kelamaan banyak para supplier yang datang, bahkan menawarkan tanpa saya minta, menawarkan dagangannya untuk distorkan di tempat saya. Terus alhamdulillah lama-lama berkembang. Dari 2 meja itu tadi bisa bertambah menjadi 4 meja, 5 meja, bahkan sekarang 8 meja. Ada kulkas juga, ada freezer juga, karena saya juga jual frozenan. Terus pembelinya juga alhamdulillah semakin meningkat. Supplier saya pun juga semakin bertambah. Saya punya beberapa supplier, kurang lebih 100 supplier yang setiap pagi setor jajan di tempat saya dengan aneka macam jajanan. Ada sayur, ada jajan, ada lauk pauk, ada kue kering, dan ada cemilan-cemilan lain yang bisa kalian jumpai di sini. Saya juga ada komunikasi dengan supplier. Saya minta setiap kali setor untuk pertama kali harus ada tester, karena pembeli itu tidak hanya percaya dengan tampilan saja, tapi dia juga kadang bertanya masalah rasa. Kalau saya nggak mencicipi dahulu, saya nggak mungkin bisa bercerita. Jadi saya usahakan supplier juga menjaga mutu, kualitas, bahkan apalagi rasa. Jangan sampai kalau laku terus dikurangin. Saya sering berkomunikasi, saya memberikan masukan. Terus supplier saya juga kalau misalnya ada keluhan, misalnya seperti belakangan ini harga-harga pada naik, mereka juga selalu komunikasi dengan kami. Jadi saya selalu menjalin hubungan baik dengan para supplier. Jadi Bu Ati tidak membuat sendiri kuenya? Tidak, saya tidak membuat kue sendiri, tapi itu setoran dari para supplier. Untuk item makanan di sini bisa sampai kurang lebih 1.500 sampai 2.000 item. Soalnya karena satu supplier itu bisa setor 15 item, 20 item, ya banyak pokoknya. Ada yang cuma 1 item, 2 item, bahkan sampai 20 item ada. Jadi ada sekitar 2.000 snack ya? Iya, ada. Kalau 2.000 snack ada. Apalagi sekarang ada minuman juga, ada jajanan kering seperti keledian, saya juga menyediakan. Kalau untuk titipan
itu berarti kalau tidak laku diambil kembali, berarti mendapat selisih berapa persen dari harga produk? Ya, itu memang kalau saya istilahnya resiko dari kerugian bisa saya minimalisir karena hampir tidak menanggung resiko kecuali saya salah menghitung saja. Tapi untuk masalah nanti jajanan tidak laku nanti diambil lagi sama supplier. Per itemnya kira-kira mendapat berapa persen atau berapa rupiah kalau lebih? Ya, kalau keuntungannya mulai dari Rp200 sampai bahkan ada yang 10.000. Omset per hari kira-kira berapa ya? Omset per harinya kotor ya berarti ya itu sampai sekitar 5 jutaan, 6 jutaan. Dalam menjalankan usaha ini ada masa-masa sepinya nggak? Ada kadang sepi terutama kalau pas hari libur sekolah karena kebetulan lokasi saya kan di depan sekolahan, jadi itu pengaruh juga untuk omset kami, untuk pendapatan kami. Omset terendah pernah sampai mendekati berapa? Kalau omset terendah sekarang ini setelah saya kontrak toko ini sekitar 4 jutaan. Mungkin resikonya itu yaitu kalau kita itu salah ngitung itu pasti kita harus nombok. Ya. Pernah nombok berapa paling besar? Pernah. Apalagi kalau salah pemesanan. Misalnya saya tuh saya nggak fokus ngelihat catatan pemesanan itu, kadang masih 3 minggu pesannya sekarang tapi dipakainya masih 3 minggu yang akan datang, tapi saya tuh lupa, pikiran saya minggu depan saya pesankan. Pernah sampai nombok ratusan ribu itu pernah. Bagaimana cara lolos dari kesulitan krisis pandemi ketika menjalankan usaha ini? Oh ya, saya berusaha untuk menjemput bola, misalnya dagangan saya saya berusaha untuk menawarkannya melalui online maupun offline dari teman-teman. Saya juga siap untuk mengantar tanpa kena ongkir, jadi free ongkir. Tapi ada minimal pemesanan karena lokasinya kadang sampai sekitar 2 kiloan. Jadi minimal ordernya itu 25.000 tanpa saya kenakan biaya, dan saya mengantar bergantian sama suami atau kadang dengan anak-anak saya. Usaha ini termasuk tahan krisis tidak? Sepertinya ya tahan krisis. Saya melihat yang sudah lebih dulu berjuang bisa bertahan sampai sekarang walaupun berjuang di tengah krisis, tapi nyatanya sampai sekarang masih tetap eksis itu. Makanya saya berani berbisnis ini. Dan ternyata hasilnya? Ya, hasilnya ya seperti itulah. Alhamdulillah. Dan mungkin inilah peruntungan saya di sini. Sekarang saya sudah bisa menikmati jerih payah saya bersama keluarga. Untuk para pemula atau yang mau merintis usaha seperti saya, tips untuk supaya kita berhasil dalam menjalankan usaha ini, 1, kita harus giat pokoknya. Terus jangan putus asa, harus sabar, telaten dalam menghadapi supplier maupun pembeli. Terus yang pasti kita disiplin juga. Disiplin tuh walaupun kita jualan tuh sangat dibutuhkan. Nanti Allah akan bukakan pintu rezeki kita. Jadi tetap semangat.